Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, sekarang kita membahas sifat kudrah Allah Ta'ala itu qadim juga kadzatihi sebagaimana zat Allah qadim. Nah, karena sifat Allah itu yang ma'ani semuanya maujud, maka disebut pula sifat ma'ani yang ada di Allah itu qadim. Termasuk di dalamnya itu sifat kudrah. Qauluhu qadimatin. Jadi yang harus diitikodi apa? Yang harus diitikodi itu bahwa kudrah Allah qadim. Nah, bagaimana pembahasannya? Tuqra'u bil khafdi na'tan li qudratin wa asyara bihadza ila itsbatil matlabits tsalithi wa huwa qidamul qudrah. Musannif mengisyaratkan di sini kepada menetapkan matlab yang ketiga. Karena di dalam kudrah itu kan harus dibahas ya bahwa Allah itu punya kudrah, bahwa Allah itu qadir. Nah, itu untuk menolak Allah itu berbuat dengan ilat dan tabiat. Kemudian kudrah ini dia sesuatu yang lain dari zatnya, itu yang kedua. Yang ketiga, kudrah Allah ini qadim. Apa maksudnya itu? Wa huwa qidamul qudrati, yaitu qidamnya kudrah aila awwalalaha, yaitu adanya kudrah pada Allah tidak ada awalnya. Dalam pengertian, zat Allah itu belum pernah kosong dari kudrah, dari sifat kudrah. Wastadalla ala dzalika bidalilaini, dan berdalil siapa? Musannif atas qidamnya kudrah dengan dua dalil. Al-awwalu, dalil yang pertama. Nah, setelah kita itu tadi mengitikodi bahwa kudrah itu qadim, maka kita sekarang mencari apa? Dalilnya. Bagaimana kita menetapkan bahwa kudrah Allah itu qadim. Al-awwalu annal qudrata law kanat hadisatan lakana didduha. Bahwa kudrah itu apabila dia hadis, maka udah belum kemarin ini? Oh, belum ya? Anal qudrata law kanat, apabila kudrah itu hadisatan, hadis, lakana didduha qadiman, maka didnya kudrah yaitu ajzun itu yang akan qadim. Ya. Paham kan nih? Yang akan qadim apa? Ajzun. Kalau kudrahnya itu hadis, maka lawannya kudrah yaitu ajzun, itulah yang akan qadim. Nah, berarti kan sebelum bersifat dengan kudrah, berarti Allah bersifat dengan ajzun. Nah, ajzunnya ini yang qadim. Idza wasitota bainahuma fi haqqi kulli hayyin, karena tidak ada kemungkinan kedua di antara qadir dan ajiz, di antara kudrah dan ajzun pada diri setiap yang hidup. Jadi karena hayyun ini dia adalah syarat bagi sesuatu ini bersifat dengan kudrah di antaranya, maka apabila sesuatu ini hayyun, maka dia itu jika tidak kudrah, maka lawanannya yaitu apa? Ajzun. Paham sampai sini? Nah, jadi istidlalnya itu memastikan tidak akan kosong yang hayyun ini dari salah satu dari dua sifat, yaitu sifat qadim, sifat kudrah dan sifat ajzun. Nah, ini musalamah kan? Dah. Wa idza kana al-ajzu qadiman istahala adamu. Sekarang bagaimana kalau kita mengira-ngirakan bahwa ajzun ini qadim? Apabila ajzun ini qadim, maka mustahil ajzun ini jadi tidak ada. Mustahil jadi hilang. Lima arafta fi babi hudutsil alam min bayan istihalati adamil qadim. Karena engkau sudah mengetahui bahwa yang namanya qadim itu tidak akan menjadi tiada. Karena kalau yang qadim menjadi tiada, berarti dia jadi mungkin. Nah, jadi mungkin dia. Kalau jadi mungkin berarti Bentar. Kalau dia jadi mungkin, berarti keadaannya sebagai qadim batal. Jadi tanakud qadim dan la qadim. Kalau tidak ada itu. Wa idza stahala adamul ajzi, dan apabila mustahil adamul ajzi, tidak adanya ajzun, istahala wujudul qudrati allati hiya syartun fi wujudil alam. Maka akan mustahil adanya kudrah, yang mana adanya kudrah itu merupakan syarat dari adanya alam. Tuh. Ya, makanya adanya alam itu menunjukkan kepada adanya yang qadir. Yang qadir menunjukkan kepada kudrah. Nah, apabila ajzun ini tidak kan kita mengira-ngirakan ajzun ini qadim. Apabila ajzun ini qadim, maka dia tidak akan hilang.
Apabila ajzunnya tidak akan hilang, tidak akan ada alam. Nah, ini tidak akan ada kudroh. Fayalzamu alla yujada syai'un minhu abadan. Maka akhirnya tidak akan ada alam satupun selamanya. Jika sang muhdisul alam ini ajiz, yang tetap pada dirinya itu sifat ajzun. Wal iyanu yukadzibuh, sedangkan persaksian kita mendustakan kepada tidak adanya alam. Nah, karena persaksian kita mendustakan kepada tidak adanya alam, berarti persaksian kita menyaksi kepada adanya alam. Berarti kita menyaksi kepada adanya qadir. Berarti kita menyaksi kepada adanya kudroh. Dan kita menyaksi kepada mustahilnya ajzun. Karena kalau ajzun ini qadim atau ada sebelum kudroh, maka dia tidak akan ada. Kudrohnya ini tidak akan ada. Nah, kalau kudrohnya ini tidak ada, maka tidak ada Tuhan yang qadir. Apabila tidak ada yang qadir, tidak akan ada alam. Sedangkan alam ada. Nah, maka yang melazimkan kepada tidak adanya alam, gugurlah semua. Apa itu? Tidak adanya qadir, tidak adanya kudroh, atau adanya kudroh yang didahului dengan ajzun. Paham? Paham lah metere. Dan mungkin paham begitu. Nah, itu yang pertama tuh dalilnya. Jadi kita mengisbatkan bahwa kudroh Allah ini qadim. Jangan hanya sekedar mengisbatkan, karena itu akan menjadi taklid. Pakailah dalil, kasihlah dalil. Itu dalilnya. Yang kedua, annal kudrota law kanat haditsatan lalazimat daur awit tasalsulu. Yang kedua, apabila kudroh itu hadis, maka akan lazim daur atau tasalsul. Kudroh, oke, kita tetap. Tapi kudroh ini kita tidak sifati dengan qadim. Kita sifati kudroh ini dengan hadis. Apabila kudroh ini hadis, maka akan lazim tasalsul. Wa bayan luzum. Apa bayan penjelasan luzumnya, penjelasan kelazimannya. Kenapa apabila kudroh ini hadis, maka akan tasalsul. Nah, kita terima dulu ya, bahwa jika kudroh ini hadis, maka akan tasalsul. Kenapa begitu? Bayan luzumnya bagaimana? Annaha idza kanat haditsatan lazima iftiqaruha ila muhditsin qadirin biqudratin. Bahwa kudroh itu apabila hadis, maka akan lazim membutuhkannya kudroh ini kepada muhdits yang qadir dengan kudroh. Kudroh untuk mengadakan apa? Untuk mengadakan kudroh yang hadis. Paham gak nih? Nah, berarti kan kudrohnya dikira-kira hadis nih. Allah kan punya kudroh. Nah, kalau kita kira-kira kudrohnya ini hadis, jika hadis berarti kan dia mungkin ya bisa adam, bisa wujud. Nah, berarti kan ini ada pada dua torof. Nah, Allah tadinya ajzun atau kudroh ini hadis, ya subhanallah. Maka tatkala kudroh ini ada, Allah itu punya kudroh sih, tapi kudrohnya hadis. Kalau cara berpikir kamu seperti itu, maka kudroh ada di Allah ini melazimkan kepada qadir yang lain. Kepada qadir yang lain. Sebetulnya bukan kepada qadir yang lain, tapi membutuhkan kepada kudroh yang lain sebetulnya itu. Karena qadir ini dikira-kirakan bisa Allah, bisa selainnya. Paham sampai sini? Nah, kemudian pertanyaannya nanti akan kembali kepada kudroh ini. Kudroh ini qadim atau hadis? Nah, kalau misalkan dia terus membutuhkan kepada kudroh yang hadisah, maka dia akan tasalsul. Dan tasalsul itu tidak akan terjadi. Sedangkan qadir di Allah ada, berarti kudroh di Allah ada. Terjadi berarti kudroh di Allah begitu. Ya kan? Menetapkan kudrohnya udah kan yang matlab yang pertama tuh. Udah. Nah, summa nunkilul kalama aidon ila hadhil qudrati. Kemudian kita memindahkan perkataan dalam pengertian pertanyaan ini kepada kudroh yang ini, yaitu kudroh yang lain ini. Ditanyakan kembali, allati tawaqqafat alaihal qudratu al-ula, yang mana kudroh yang pertama membutuhkan kepada kudroh yang ini. Yang mana kudroh yang kita tetapkan di Allah itu, kalau dia hadis, dia membutuhkan kepada kudroh yang ini. Kita tanyakan lagi ke sini pertanyaannya, ini qadim apa hadis? Nah, fayalzamu antakuna aidon hadisatan. Maka kalau kamu mengira-ngirakan ini hadis, ini pun harus hadis juga.
Nggak bisa disebut ini qadim. Kenapa? Tarjih ghair murajjih. Oh ini kudroh. Kenapa kudroh yang ini disebut hadis? Kudroh yang ini disebut qadim. Ya, maka kamu harus menjawab hadis. Limu masalatiha lil ula. Karena ini sama dengan ini. Yaitu kudroh yang ada pada Allah. Fatawaqafu hiya aidon ala kudratin ukhra lil fa'ili. Maka kudroh yang itu pun akhirnya membutuhkan kepada kudroh yang lain. Karena fa'il. Fa'in kanat hadhil ukhra hiyal ula. Allati kanat tawaqafat alaiha lazimat dauru. Kalau akhirnya kamu itu mengatakan bahwa kudroh yang ini membutuhkan kepada kudroh yang ini, itulah yang disebut dengan daur. Wa in kanat ghairoha lazima fiha aidon ma lazima fil ula wa hadza wa hakadza abadan. Dan apabila kudroh yang lain itu adalah selain kudroh yang itu, maka akan lazim pada kudroh itu apa yang lazim pada yang pertama, yaitu akan membutuhkan lagi kepada kudroh yang lain. Jika begitu walazimat tasalsul, yang lazim apa? Tasalsul. Wa qad alimta istihalat tadauri wa tasalsuli. Akhirnya apabila kamu mengira-ngirakan bahwa kudroh ini hadis, yang mana ini akan membutuhkan kepada kudroh yang lain, ini akan melazimkan kepada dua perkara. Imma dia daur atau dia tasalsul. Sedangkan engkau sudah mengetahui daur dan tasalsul ini mustahil. Berarti kudroh membutuhkan kepada kudroh yang lain mustahil. Berarti kudroh ini tidak membutuhkan kepada kudroh yang lain. Sedangkan kudroh ini ada karena alam ada. Berarti kudroh ini qadim qat'an. Nah, begitu. Fi babi wujubi qidamihi ta'ala wa wujubi baqaihi. Sedangkan kau sudah mengetahui bahwa daur dan tasalsul itu mustahil di dalam pembahasan wajib qidamnya Allah dan wajib baqonya Allah. Paham sampai sini? Wa inna maktasarahuna fil aqidati ala tasalsul li annahu akhadahu bil ma'nal a'am syamil lid daur. Kemudian itu sudah selesai itu kalau sudah paham. Berarti matlab yang tadi kudroh itu qadim dengan dua dalil. Dalil yang pertama, apabila tidak qadim maka ajun akan qadim. Dan itu mustahil sudah. Yang kedua, apabila kudroh ini hadis maka akan daur atau tasalsul. Membutuhkan kepada kudroh yang lain akan melazimkan kepada daur atau tasalsul. Berarti kita sudah mentasdik, tidak ada jalan keluar bahwa kudroh ini harus qadim. Sekarang pembahasan yang lain. Kenapa musannif di dalam matan akidah hanya menjelaskan satu dalil saja, yaitu akan lazim tasalsul. Kata beliau, li'annahu akhadahu bil ma'nal a'ammi syamili lidaur. Karena musannif mengambil makna yang lebih umum, yang mana makna tasalsul itu bisa dikenakan kepada tasalsul yang hakikat yang kita maksud tadi, bisa juga kena kepada tasalsul yang makna daur. Jadi daur juga pada hakikatnya itu tasalsul. Nah ini yang mau kita bahas nih. Jadi daur sebetulnya adalah tasalsul juga. Kenapa hakikatnya? Li'anna dauro tasalsulun aidon, karena daur itu tasalsul juga. Lakin fi umurin mutanahiyatin, tapi pada perkara yang terbatas. Jadi kalau tasalsul itu secara uraf sudah dipakai kepada suatu perkara yang hadis, membutuhkan kepada perkara hadis yang lain, atau suatu perkara yang mungkin membutuhkan kepada perkara mungkin yang lain yang tidak terbatas, terus membutuhkan kepada selainnya. Kalau daur itu satu yang muhdis kepada membutuhkan kepada muhdis yang lain ini membutuhkan kepada pembahasan kita yang awal. Nah, itu terbatas. Jadi tasalsul yang terbatas. Sama saja namanya apa? Tasalsul. Nah, walihada katsiron ma yaktasiru ba'dul ulama'i ala tasalsuli. Karena inilah banyak sekali ulama yang meringkas dalil yang berkaitan dengan ini dengan tasalsul fi babil qidami wa ghairihi, baik pada bab qidam atau selain qidam. Mimma yalzamu fihi dauru awi tasalsulu bil ma'nal akhos. Karena lazim atasnya dengan makna daur atau tasalsul bima'nal akhos. Jadi kalau kita mau ngobrolin istilah, ya tasalsul itu ada bima'nal a'am, ada bima'nal akhos. Kalau tasalsul bima'nal a'am berarti daur juga masuk di situ. Karena tasalsul itu apa? Membutuhkannya sesuatu perkara kepada perkara yang lain tanpa henti. A butuh sama B, B butuh sama A butuh sama B butuh sama A, terus muter, nggak selesai, nggak bakalan ada tuh tasalsul, bukan itu bima'nal a'am. Tapi kalau sudah bima'nal akhos, tasalsul itu sama yang ini, sama yang terus-terusan ke atas, nggak ada selesainya, itu bima'nal akhos. Yang ini nanti dikasih nama khusus namanya daur.
Paham? Itu penamaan saja. Nah, fayatawahamul qasiru naqson fi kalamihi, maka al-qasir, orang yang pendek pikiran, akan menyangka adanya naqson fi kalamihin di dalam perkataan para ulama. Oh, ini kok dalilnya cuma satu, tasalsul doang, kok nggak ada dalil tentang daur. Kamu bodoh, tasalsul itu udah kena ke tasalsul bimakna al-akhos dan daur begitu. Walaisa fihi naqsun, padahal di dalam mencukupkan dengan dalil mustahil tasalsul itu tidak ada kekurangan sama sekali. Lima araf tal'an, karena sekarang kamu sudah tahu fi makna tasalsulil ami, dengan kepada mana tasalsul a'am. Fatanabbah lidzalik, maka perhatikanlah dengan cermat perkara seperti itu. Paham? Geus di mie ayam aing mah semangat ya. Padahal tanda agak pedas ya. Omong ta'alluq qudrati. Selesai. Ada pertanyaan ke sampai sini? Ada pertanyaan? Betul. Pasti. Dilihat dari segi bahwa muhdisul alam ini hayat. Jadi yang namanya hayat itu dia kan akhirnya masuk makna tuh hayat. Berarti zatnya ini dia punya punya malakah disebutnya nanti. Yang di dalam tanakut itu namanya al-adam wal malakah. Nah, kalau misalkan dia sudah punya malakah hayat ya, berarti dia punya malakah untuk qadir, untuk kudroh. Atau untuk ajzun, punya malakah untuk itu. Nah, apabila dia punya malakah untuk kudroh dan ajzun, itu di dalam kenyataan itu pasti salah satunya. Apabila tidak kudroh, pasti ajzun. Ini nggak kudroh tapi nggak ajzun, nggak bisa. Pasti ada salah satu di dalam kenyataan. Kalau di dalam pikiranmu bisa nggak ada dua-duanya, tapi di dalam kenyataan nggak bisa, itu harus ada satu. Apabila di dalam kenyataan yang ada ajzun, maka ajzunnya yang kodim. Terus saja tadi dalilnya gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Cung, ada? Lanjut. Umumu ta'alluqi qudratihi ta'ala bikulli mumkinin, keumuman ta'alluq kudrohnya Allah Ta'ala dengan semua perkara yang mungkin. Keumuman ta'alluq kudrohnya Allah Ta'ala dengan semua yang mungkin. Jadi apa yang mau kita bahas sekarang? Ta'alluqnya kudroh. Tuh beres-beres ta'alluq. Itu Sinidol nggak pahameun ta'alluq. Terus Salman Ali nggak pahameun ta'alluq. Ya, iya, makanya kalau kalian paham teh lebih pintar daripada mereka tuh. Ta'alluq. Nggak paham itu apa ta'alluq. Oh, begitu dong. Gitu. Murid saya ini lebih pintar daripada Nidol, cuman nggak lebih pintar ngomong. Ini suruh ngomong nggak bisa. Kalau yang nanyanya malaikat bakal bisa jawab. Nah, qauluhu wa yalzamu an takuna hadhil qudratu muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Dan lazimlah. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau kamu sudah tahu bahwa Allah itu punya kudroh, maka lazim kudroh ini bukan zat Allah. Kalau kamu sudah tahu bahwa kudroh ini bukan zat Allah, dia syai'un akhar, maka kamu pasti tahu kudroh ini qadim. Dan sebetulnya itu mah otomatis itu. Cuman keotomatisan ini harus dijelaskan biar kamu nggak fawat, nggak putus tuh. Kalau kamu sudah tahu bahwa kudroh ini qadim, maka kamu pasti tahu bahwa kudroh ini ta'alluq kepada semua perkara yang mungkin, begitu. Pasti tahu kamu itu. Kalau tahunya dari mana? Kalau dipikirin begitu. Kalau dipikirin pasti tahu. Makanya disebutkan wa yalzamu. Dan jadi lazimlah antakuna hadhil qudratu muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Coba bagaimana? Ini sebetulnya cabang dari kamu meyakini kudroh itu qadim. Cabang dari situ, lanjutan. Lazimnya itu kudroh ini ta'alluq dengan semua perkara yang mungkin. Yakni bil mumkinat al jaizat. Sekarang kita bahas dulu. Yang dimaksud dengan mumkinat, tadi kan kudroh ini bertalian atau berta'alluq dengan semua perkara yang mumkinat. Maksud mumkinat itu jaizat dunal wajib wal mustahil. Bukan wajib dan mustahil. Coba wajib, mustahil, jaiz. Ini sifat bagi apa?
Sifat bagi apa? Nisbah qat'an. Dia sifat bagi nisbah fil kharij. Kalian kan udah dikasih dasuki. Udah dikasih dasuki. Ya, ini sifat bagi nisbah fil kharij. Awas, bukan nisbah akli sebetulnya. Ini sifat bagi nisbah fil kharij yang mana kita akan mengambil itu dari kharij. Jadi, ya, kalau kita melihat akal kita melihat. Dan sebetulnya kalau misalkan ya yang ada di alam ini cuma matahari, ya sudah, adanya matahari doang, begitu selesai. Gak usah ada wajib mustahil jaiz, gak usah. Cuman karena akal kita ini dikasih apa? Dikasih kemampuan untuk mengkategorisasi, akhirnya nisbah-nisbah yang ada pada kenyataan ini kita bisa mengkategorisasikan. Contoh misalkan di dalam kenyataan ya langit itu biru. Langit biru. Langit biru itu kan muncul bahasa ini kan setelah kamu melihat langit. Kalau tidak ada yang melihat langit, nggak bakalan ada istilah langit biru. Tahu ya kenyataan nama gitu. Paham? Setelah akal kamu berinteraksi dengan kenyataan, maka kamu mendapatkan kesan, ya, kesan disebutnya itu, mendapatkan kesan, nggak ada nama sebetulnya itu. Kamu mendapatkan kesan ini. Apa kesan ini teh? Ucapkan sama kamu, langit biru. Paham? Kesan ini diambil dari kenyataan. Nah kesan ini nanti dia ada nisbah berarti. Karena kamu melihat dua perkara yang berbeda. Ada langit, ada biru. Yang mana langit bukan biru, biru bukan langit. Kemudian kamu bisa menilai, ini nisbahnya nisbah apa? Ima dia itu kan wajib, mustahil atau jaiz. Dia salah satu di antara ini. Wajib, mustahil, dan jaiz. Cuman 3 kemungkinannya. Nah, bagaimana kamu menentukannya? Lihat, tidak kamu tentukan pun, ini kenyataannya sudah jaiz. Paham? Tidak kamu persepsi pun, ini kenyataannya sudah jaiz. Dari mana tahu? Ya tahu kita ini jaiz dan sudah kita persepsi dan sudah kita lihat kelazimannya. Paham? Meskipun kamu tidak ada, ini tetap nisbahnya jaiz. Maka ya kita lihatlah langit biru wajib mungkin nggak mungkin wajib. Kenapa? Karena kalau wajib kan berarti pasti dia kodim. Karena kan ada maujud. Ya. Kalau dia kodim tidak akan kena sama gerak dan diam. Sedangkan dia kena sama diam. Maka ini wajib mustahil. Mustahil pula mustahil karena ada kan gampang itu mah. Tinggal satu, tinggal jaiz berarti. Nah apabila sesuatu ini jaiz, maka dia pada dirinya, pada diri nisbah ini, dia bisa begini dan bisa tidak begini. Jadi langit ini bisa biru ini bisa nisbah kepada selain langit atau selain biru ini bisa nisbah kepada langit. Berarti ada kemungkinan tuh. Nah, kalau kamu melihat secara ijmali, secara umum, berarti apa yang kamu lihat ini pada kenyataannya semuanya itu mungkin. Yang kamu lihat. Yang kamu lihat mungkin semua tuh yang ada sekarang nih. Kalau kamu lihat kemungkinannya, ya, kalau kamu lihat dan nggak ada yang mustahil itu masa yang mustahil kelihatan terjadi, nggak mustahil. Kalau kamu lihat nanti kepada lebih dalam lagi, kamu bisa melihat perkara yang wajibnya. Seperti apa? Misalkan yang kamu lihat ini kan spidol diam nih. Spidol diam itu wajib, mustahil atau jaiz? Jaiz. Sekarang spidolnya jaiz mustahil atau mungkin? Jaiz kan? Jaiz juga. Jaiz bergerak. Diam, jaiz juga. Cuma kalau kamu ngambil keadaan spidol ini bersifat dengan gerak atau diam. Apa hukumnya? Wajib. Bersifat dengan atau. Ya. Atau kalau pakai dan ya mustahil. Ya, keadaan spidol ini bersifat dengan bergerak atau diam. Dia wajib. Ya kan, keadaan itu pentingnya au dan sabu dan wa itu. Paham ya? Jadi akhirnya kamu nanti bisa melihat apa yang wajibnya. Kalau dalam kenyataannya mah bergerak dengan bersifat dengan gerak dan diam itu mungkin. Kalau mungkin berarti dia bisa menerima ada dan tidak. Paham ya? Jadi
i'tikodi sama kamu secara umum bahwa kamu mengiktikodi atau tidak mengiktikodi, semua yang ada pada alam ini, pada adanya dia mungkin. Nanti kamu bisa mengira-ngira kemungkinan yang tidak terjadi. Paham? Nah, semua yang punya makna seperti itu qobuliyah lil wujud wal adam. Dia menerima untuk menjadi ada dan menerima untuk menjadi tidak ada. Karena dia ada qobuliyah lil adam, maka kudrah Allah ta'aluk dengan itu. Jadi yang muta'alaknya kudrah Allah itu semua perkara yang pada dirinya bisa ada dan tidak, seperti langit biru. Ya. Dan semua yang kamu lihat sekarang itu semuanya mungkin. Masuknya itu kecuali kalau kamu nanti ambil yang lebih umum lagi kayak tadi itu. Spidol. Paham? Mungkin semua. Ada yang wajib nggak? Nggak ada. Nggak ada yang dilihat pada yang wajib. Coba tunjukkan yang kamu persepsi dengan panca indera kamu bahwa itu wajib. Nggak ada. Kecuali kalau wajib arodi. Ada tuh mah. Ya ini wajib semua udah. Karena Allah tahu ini kan terjadi. Wajib arodi. Ini mah pada dzati. Makanya kita lihat fi dzatihi. Makanya kita lihat semua perkara ini muta'alaknya kudrah Allah. Dan yang tidak ada pun kalau kita menghukum itu qobiliyah lil wujud wal adam, berarti itu pun muta'alaknya kudrah Allah. Cuman bil quwah, tidak bil fi'il, dalam pengertian tanjizi qadim, bukan tanjizi hadis. Tanjizi qadim, suluhi qadim, bukan tanjizi hadis. Paham sampai sini? Liur. Liur mah. Berarti merhatikan mundur mah. Mun teu lieur mah, mun teu merhatikeun mah lieur. Nah. Adapun nanti ya, dia perkara yang pada kenyataannya nisbahnya itu mustahil, itu mas dari awal sudah nggak kena sama kudrah Allah. Kamu lihat nggak ada naga? Lihat ada naga nggak? Bukan naga bonar ya, naga ya. Lihat gak ada naga? Gak ada. Nah berarti kan naga ini tidak ada nisbahnya itu. Tidak adanya ini wajib mustahil atau jaiz? Jaiz kan? Anak Tuhan. Mustahil. Adanya itu. Jadi kita tidak melihat itu mah yang tidak ada, yang mustahil adanya. Ular naga itu perkara yang tidak ada, yang mungkin adanya. Maka anak Tuhan mah gak ta'aluk dengan kudroh. Dan sedari awal tidak menerima ada. Dia mah kosong dari penerimaan ada. Dia mah ya kalau tidak ada ya udah nggak ta'aluk dengan kudroh. Paham? Yang wajib itu kan Allah wa sifatuhu. Ya kelihatan, cuman kelihatan jelas dengan akal. Kita hukumi itu hanya menerima ada. Apakah perkara yang wajibat itu menerima tidak ada? Tidak. Oleh karena itu apakah dia berkaitan dengan kudrohnya Allah? Berta'aluk? Tidak, yang wajib itu tidak bertaluk dengan kudrohnya Allah. Nah, dunal wajib wal mustahil. Akhirnya yang bertalian, yang bertaluk dengan kudroh itu semua yang nisbahnya mungkin, baik mawujud atau ma'dum, baik ada atau tidak. Orai kasur mawujud, orai naga tidak mawujud. Cuman dua-duanya ini muta'alaknya kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Saya keceplosan ya bikin video ngomong saya itu returni AFS. Tahu-tahu ada yang komen lewat Facebook. Ustaz cenah. Ternyata adik kelas saya juga returni katanya begitu. Ada yang ngobrol. Ngobrol-ngobrol, cuma dia masih di sana, masih di US, masih kuliah. Ngobrol-ngobrol, saya returni 2007. Ustaz returni berapa? Saya 2005, cek abis. Luar biasa, kok awet muda. Ta'aluk kudrohnya Allah. Tuh. Ya. Saya jawab aja, efek samping pengen kawin lagi. Disangkana adik kelas. Padahal manehanana adik kelas. Nah, itu ta'aluk kudrohnya Allah.
Amal wajibu. Nah, sekarang kita lihat yang wajib. Yang wajib ini bukan muta'alaq kudrohnya Allah. Amal wajibu fakadzatihi ta'ala wa sifatih. Yang wajib itu seperti zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah. Wa inna malam tata'alaq bil wajib. Apakah yang wajib ini berta'aluk dengan kudroh? Tidak. Kenapa yang wajib ini tidak berta'aluk dengan kudroh? Lima yalzamu min ta'alluqi habihi ayyakuna mawjudan ba'da adamin. Karena apabila kita kira-kirakan saja bahwa Allah dan sifatnya itu muta'alaqnya kudroh. Apabila Allah dan sifatnya ini muta'alaqnya kudroh, maka apabila ini ta'aluk, adanya itu berarti setelah tiada. Ya, adanya berarti efek dari kudroh. Berarti adanya itu ada setelah tiada. Li'anna dzalika min lazimi atharil kudroh. Karena ada setelah tiada itu, atau ada yang didahului oleh tiada, adalah lazim dari efeknya kudroh. Nah ini mah ngambil madrasah yang ini, ngambil madhab yang ini. Jadi asarnya kudroh itu harus maujud. Ya, makanya Imam Asy'ari itu mengatakan arud itu la yabqa zamanain. Tidak akan ada pada dua masa. Nah, li'anna dzalika min lazimi atharil kudroh wa dzalika qalbun li haqiqatil wajib. Apabila keadaannya seperti itu, apabila yang wajib ini yaitu zat Allah dan sifat Allah adanya setelah tiada, maka akhirnya bukan wajib, tapi jaiz. Ini tuh akhirnya apa? Salah kategorisasi sedari awal begitu. Paham nggak? Jadi saya tuh baru paham juga ya. Ternyata ini kan bagian kategorisasi yang kita pahami semua ini ternyata tentang kategorisasi. Jadi di dalam pikiran itu kamu mengkategorikan, ini kategori apa, kategori apa. Tatkala kamu itu mengkategorikan Allah dengan selain Allah, di situ musyrik. Atau kamu mengkategorikan selain Allah kepada Allah, di situlah musyrik. Sesimpel itu ngaji tauhid itu. Ternyata. Iya, jangan sampai ada ikhtilat. Bersatu di dalam di dalam melodi. Berbaju salah ya. Berbaju dalam melodi. Coba lihat nih misalkan sekarang yang wajib. Yang wajib, mustahil, dan jaiz. Tatkala kamu mengatakan wajib itu kan berarti adanya tidak dimulai dengan tiada. Ya, kamu masukkan di sini kan Allah. Yang wajib itu ya. Allah itu nanti pembahasannya kan dzatuhu wa sifatuhu. Nah, ini pembahasannya nih. Wasifatuhu. Kemudian yang mustahil seperti apa? Syarikul bari. Syarikul bari. Di sini kan kategorinya tuh. Kemudian jaiz itu apa? Ya annas, manusia lah. Ini kategorinya. Tatkala kamu mengkategorikan ini ke sini, ini mah di dalam pikiran kamu saja dulu kita kira-kira begitu. Ini kan kenyataannya begitu. Tatkala kamu masukkan ini ke sini, kemudian kamu mengatakan bahwa kudroh ini ta'aluk dengan ini, dan ini ada, berarti adanya itu tiada dulu. Kalau adanya tiada dulu, seharusnya kamu itu memasukkan ini ke sini. Salah kategorisasi kamu itu. Sedangkan kamu tadi sudah sudah ngaji dalilnya yang sedemikian banyak bahwa ini kategorinya sudah di sini. Kalau kamu itu sudah menetapkan ini di sini, tapi ini adalah muta'alaqnya kudroh, maka otak kamu error. Memastikan kategorisasi tapi mengeluarkan dari kategorinya. Itu qalbul haqaiq tuh. Semudah ini qalbul haqaiq itu. Ya. Harusnya di sini, tapi sama kamu malah disimpan di luar. Tapi sama kamu disimpan di luar nggak mau. Ayo Allah itu wajib atau jaiz? Wajib. Muta'alaqnya kudroh bukan, muta'alaqnya kudroh. Oh, berarti hadis enggak, tetap kamu yang tolol itu. Error sudah. Ya, paham. Itu nanti ada bukunya bahasa Inggris tuh. Logika kategorisasi. Kita aji kapan-kapan ya. Tapi sekarang mau istirahat dulu. Wallahu a'lam bissawab. Pada mana wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Jadi apabila
yang wajib ini ta'aluk dengan kudroh, sedangkan yang wajib itu sudah pasti ada, maka adanya itu asar dari kudroh. Apabila adanya itu asar dari kudroh, itu berarti kolbun lihakikotil wajib. Dia sudah membalikan dari hakikat wajib. Jadi iman nanti yang kamu rubah itu kategorisasi bagian dari kategorisasi, atau kategorisasi berarti wajib itu yang pernah tidak ada, begitu. Jadi salah tuh kamu teh, kontradiktif. Jadi wajib bukan wajib. Wajib itu sama dengan la wajib. Idh huwa alladzi la yutasawwaru fil aqli adamu. Karena yang namanya wajib itu perkara yang tidak adanya, tidak bisa ditasdik lewat akal. Kemudian yang mustahil, apa yang mustahil itu? Nah ini kan sedang menjelaskan ta'aluknya kudroh. Kudroh itu hanya ta'aluk dengan yang jaiz, tidak dengan yang wajib, tidak dengan yang mustahil. Nah yang wajib itu apa? Sudah dijelaskan tadi. Kenapa tidak ta'aluk dengan yang wajib? Sudah dijelaskan tadi. Sekarang yang mustahil itu apa? Dan seperti apa? Fakal jam'i baina wujudi syai'i wa adamihi masalan. Misalkan seperti bersatunya antara adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu. Jadi adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu ini benar pada kenyataan pada waktu yang sama. Nah, itu perkara yang mustahil. Wa innama lam tata'allaq bih. Nah, perkara yang seperti ini berarti yang semisal-semisalnya itu tidak ta'aluk. Lam tata'allaq bih, maka kudroh tidak ta'aluk dengannya. Kenapa? Kudroh tidak ta'aluk dengannya. Lima yalzamu fi ta'alluqiha bihi ayyasiha wujudu. Karena apabila kudroh ini dia ta'aluk dengan yang mustahil, maka yang mustahil ini akan ada qobiliyah untuk ada. Ya. Kan bersatunya yang ada dan tiada maksudnya mustahil nih. Kalau ini Syarikul Bariyah, kita ganti sesuai dengan kitab contohnya. Al-jam'u bainal wujud wal adam fi syai'. Bahasa perkara. Ini kan masuk yang mustahil. Mustahil kan berarti tidak ada nih. Tidak adanya itu bukan sekedar tidak ada, tapi tidak menerima ada. Nah, apabila kamu memasukkan ini sebagai muta'alaknya kudroh, berarti dia pada dirinya menjadi menerima ada. Nah, wadzalika aidon, dan itu pun munafin li hakikatil mustahil. Ini akhirnya akan menafikan hakikatnya mustahil. Karena hakikatnya mustahil, jangan dipakai mustahil sama kamu, itu harusnya pakai jaiz. Sedangkan kamu sudah tahu dengan badihi bahwa ini mustahil. Maka yang paling logis, yang benar, tidak memasukkan mustahil kepada muta'alaknya kudroh. Bukan malah memasukkan mustahil kepada muta'alaknya kudroh. Idhuwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Karena yang namanya mustahil itu perkara yang tidak bisa dibenarkan oleh akal atau lewat akal adanya. Paham sampai sini? Fata'ayyana, maka jelaslah. Annal kudroh ta'ala tata'allaqu illa bil jaizi, bahwa kudroh itu tidak ta'aluk kecuali hanya dengan yang jaiz saja. Jadi kamu tentukan yang jaizat apa, pasti kudroh Allah ta'aluk dengannya. Begitu. Kalau pengelompokan kamu kepada yang jaiz itu benar. Wahwal mungkin, dan itu adalah yang mungkin. Li'annahu alladzi yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Karena yang mungkin itu yang sah menurut akal atau yang sah lewat akal, adanya dan tiadanya. Dalam pengertian yang sah pada kenyataan, adanya dan tiadanya. Wala yutawahhamu anna fi adami ta'alluqil qudrati bil wajibi wal mustahili kusuron. Sekarang, nah ini tadi pertanyaannya, Ustaz, kalau begitu berarti kudrohnya ini terbatas hanya pada jaiz saja, tidak masuk kepada wajib, tidak masuk kepada mustahil. Berarti ada kusur. Berarti tidak semua perkara, berarti terbatas Allah itu. Karena perkara itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Sedangkan kudroh Allah hanya ta'aluk dengan yang jaiz saja. Atau kusur kalau gitu mah. Tidak kepada semua perkara. Ada kurang pada apa? Pada kudroh Allah. Kata Imam Sanusi, wala yutawaham, tidak dianggap anna fi adami ta'alukil kudrati bil wajibi wal mustahili kusuran, bahwa di dalam tidak adanya ta'aluk kudroh dengan yang wajib dan mustahil itu jadi adanya kusur. Jadi adanya kurang, jadi adanya terbatas. Tidak. Kenapa? Di anna tasawwura innama yathbutu an
Innamal li'annal kusura innama yathbutu an law kanat haqiqatu syai'in mimma yaqbilul wujuda ba'dal adam tsumma ma'a dzalika lam yata'atta ayyakuna atharon lil qudrah. Karena kusur kurang itu hanya tetap jika haqiqatu syai' dari yang menerima wujud setelah Adam kemudian setelah itu tidak bisa menjadi asar bagi kudrah, baru itu kusur. Karena kudrohnya sendiri, coba harus cop ya. Kudroh itu kan ijad wal i'dam, berbarengan tuh. Ijad wal i'dam berbarengan. Ada kuasa untuk mengadakan dan meniadakan. Atau kalau misalkan mau salah satu, mengadakan saja. Mau salah satu. Berarti mengadakan kan kepada perkara yang tidak ada. Yang tidak adanya ini menerima ada. Baru tuh. Ini apa? Ta'aluknya. Kalau kamu sudah menentukan bahwa ini perkara yang adanya itu mungkin, kemudian kamu menyebutkan ini bukan ta'aluk kudroh, atau ini tidak bisa diadakan oleh sang qadir, baru sang qadir ini kudrohnya kusur. Kalau begitu, karena makna kudrohnya, kalau kamu ini mengatakan bahwa kudroh Allah ini kusur karena tidak ta'aluk dengan yang wajib dan tidak ta'aluk dengan yang mustahil, itu mah bukan kudroh Allah yang kusur, pikiran kamunya yang kusut. Ya, dan bukan kuncinya tuh. Ya, ini katanya kunci Inggris bisa membuka semua kunci, tapi nggak bisa dipakai buat buka perawan. Berarti ini kusur. Ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Cik orang teh, nu kusur teh saha? Ya. Yang kusur dia sudah sempurna sebagai kunci Inggris, sudah sempurna begitu. Nah ini sebagai kudroh sudah sempurna apabila dia ta'aluk dengan yang mungkinat saja, meskipun dia tidak ta'aluk dengan yang wajib dan yang mustahil. Tsumma ba'da dzalika lam yata'atta ayyakuna atharon lil qudrah. Amma idza kanat haqiqatu syai'i kharijatan an jinsil maqduri falaisa fi adami ta'alluqil qudrati bihi kusurun albattah. Apabila hakikat sesuatu itu dia sudah keluar dari makdur, yaitu dari sini sudah keluar nih, ini sama ini, ya sudah keluar. Kudroh, gimana kudroh tulisnya gini? Kudroh, ini tuh ijad dan i'dam, mengadakan meniadakan. Ini bisa wujud, bisa Adam. Nah kesini ini wujud doang. Berarti kata Aluk ini Adam doang. Ya, yang ada kan Adam Jordan. Adam doang mah nggak ada. Yang ada mah Adam Jordan. Nah kalau Adam Jordan ada. Kalau Adam doang nggak ada. Yang ada Dik doang. Adam itu. Nah ini kan ta'aluknya dengan yang wujud Adam sama. Ini kuncinya di sini nih. Kalau dia dari awal sudah keluar dari menerima wujud wal adam, sudah keluar dari jaizat, maka dia udah nggak ta'aluk dengan sendirinya. Sok gerak apa namanya, Ustadz nih punya istri 4, jaiz Ustadz apa jaiz. Kalau Allah tidak bisa kalau Allah tidak bisa menakdirkan saya punya istri 4, baru Allah ajun. Ya, pasti bisa Allah itu. Ya masalahnya nanti ada irodahnya apa enggak? Itu doang masalahnya. Pasti bisa Allah itu. Ya makanya saya minta ya Allah buktikan. Biar mawujud bil kharij gitu ya. Mawujud bil kharij. Kalau secara aklan sudah terbukti, secara aklan sudah cukup itu ya. Dia apa? Ta'aluk kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Cuman orang-orang yang bodoh tuh enggak bisa melihat, harus bil iyan. Jadi untuk menampakkan kudroh Allah Subhanahu wa taala, maka saya pinta ya Allah buktikan. Biar nampak kudrohnya buat orang-orang yang tidak sampai kepada makna. Sampai begitu ya, sampainya hanya kepada iyan. Hanya supaya jadi ainul yakin. Ya, nanti kan ditanya kayak Nabi Ibrahim ya, gimana kata Allah itu kan minta supaya burung itu bagaimana ya Allah bagaimana engkau itu menghidupkan yang sudah mati.
Awalam tu'min, kata Allah itu. Apakah kamu tidak beriman, hai Ibrahim? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim kan begitu, ya. Ya Allah, bagaimana engkau itu berkuasa menciptakan 4 istri bagi saya? Kata Allah itu, awala tu'min, apakah engkau tidak beriman kepada umum ta'aluk kudrahku? Bala, ya Allah. Bala, walakin liyatma'inna qalbi, supaya saya jadi tenang, ya Allah, gitu ya. Ayah, ainul yakin. Tenangnya dalam hati. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Tuh, semua ma'adhalika lam yata'ata ayakuna ataronil qudrah. Amma idza kana tayyatu syai'un khariyatan an jinsil maqdur falaysa fi adami ta'alluqil qudrah bihi qusurun albattah bal fi ta'alluqiha bihi yalzamu qusuruha. Malah ditambah sama siapa? Yang manusia. Apabila qudrah ini ta'alluq dengan wajib dan mustahil, justru di situ bakal ada kusur. Ya, di situ akan ada kusur. Bagaimana? Bal adamuha albattah. Malah akan melazimkan qudrah tidak ada. Coba cara berpikir Imam Sanusi. Jadi kalau kamu mau ngobrolin kusur, justru apabila qudrah ini ta'alluq dengan wajib dan mustahil, itu akan melazimkan kepada kusurul qudrah, malah akan melazimkan kepada qudrah ini tidak ada. Ada tuh ulama-ulama yang mengatakan, ini diantaranya siapa? Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu kan begini, dia kan punya i'tiqad Allah bertempat di arsy. Dalil orang-orang yang mengatakan mustahilnya Allah bertempat di arsy itu, apabila Allah bertempat di arsy, maka Allah itu muhtawin, disangga oleh arsy. Berarti ada yang sanggup menyangga Allah. Karena Ibnu Taimiyah kan bukan tukang mikir ya, dia teh merod perkataan itu. Dia bilang seperti ini, meskipun Allah itu duduk di atas arsy, yang menyangganya tetap Allah. Bukan apa? Bukan arsy. Hatta arsy kan besar ya. Jangankan ngomong di atas arsy, kalaupun Allah itu bersemayam di atas nyamuk, di atas punggung nyamuk, Allah mampu. Dan bukan nyamuk yang menyangga Allah, tapi tetap dirinya sendiri. Coba itu mujasimah bukan tuh kayak gitu? Jelas kan mujasimah kan? Jadi tadinya itu dia itu mau membela i'tiqadnya, tapi malah menunjukkan kemujasimahannya. Makin terperosok. Betul. Ya, betul itu. Coba-coba kawin dari kedua, dan mau cukup. Bakal yang katilu kaopat. Nah, itu. Nah, terus karaos ganti hiji. Pindah kanu kalima. Aduh, mana tadi teh? Nah, justru apabila dia ta'aluk, maka akan menjadikan apa? Tiada. Jadi kusur malah akan mengakibatkan qudrah tiada. Akhirnya tidak akan ada qudrah. Kenapa? Li'annaha. Karena sesungguhnya qudrah itu lau ta'allaqat bil wajibi kadzatil aliyati mathalan lazimah hudutsaz zat. Apabila berta'alluq qudrah itu dengan yang wajibat, misalkan dengan zatnya Allah, maka zatnya Allah ini tidak akan jadi ada. Ya. Atau kalau ada jadi hadis. Kalau ta'alluq kan wa hudutsuha yamna'u wujudal qudratil qa'imati biha qablaha. Sedangkan kalau Allah itu hadis, akan melazimkan tidak adanya qudrah yang ada pada zat. Jadi qudrahnya enggak ada. Apabila dia ta'alluq dengan yang wajib. Begitu. Ya, kalau dia ta'alluq dengan yang mustahil, berarti adamul qudrah kan mustahil. Berarti qudrahnya pun bisa meniadakan qudrahnya. Akhirnya qudrahnya kan jadi mungkin. Kalau qudrah jadi mungkin gak bakalan ada. Butuh tasalsul sama daur lagi. Akhirnya qudrahnya gak ada. Tadinya itu dia mau mensucikan Allah ya. Kalau Allah mau bikin anak bisa. Siapa yang bisa mencegah Allah gitu. Itu kayak orang-orang Kristen. Kalau Allah mau bikin istri, bisa, subhanallah tuh omongan-omongannya. Mending saya aja yang punya istri. Ya, nanti diterusin begitu. Kalau Allah mau turun ke bumi pun bisa. Kalau Allah mau, kamu teh nggak melihat itu kategorisasinya perkara yang muhal. Kalau itu dikatakan seperti itu, maka akhirnya akan melazimkan Allah tidak berkuasa. Cuman kamu nggak nyampe kepada kelaziman itu. Begitu. Ada asa semangat ya. Terus mana tadi teh? Waqulu. Wa jami'il mungkinat. Akhirnya qudrah ini ta'aluk dengan semua perkara yang
yang mungkin. Asyara bihadza ila itsbatil matlabir rabi' wa huwa ta'mimul qudrati fi jami'il mumkinat. Pada perkataan ini musannif mengisyaratkan kepada menetapkan matlab yang keempat, yaitu umumnya qudrah pada semua perkara yang mungkin. Raddan limadhabil mu'tazilatil ladzina akhraju af'alal ibadil ikhtiyariyata an antakuna maqduratan lillahi ta'ala. Coba lihat bahasanya. Ini kan ta'alluq dengan semua yang mungkinat. Nah, kenapa pakai istilah seperti ini? Ini untuk menjadi isyarat merod kepada pahamnya Mu'tazilah. Yang mana pahamnya Mu'tazilah itu mengatakan perbuatan hamba yang ikhtiyari itu tidak atau bukan muta'alaknya qudrah Allah. Perbuatan kita yang ikhtiyari. Perbuatan itu kan gerak dan diam kita tuh. Itu perbuatan tuh. Jadi kalau misalkan kita lagi duduk diam nih, itu perbuatan kita. Kita lagi lari, perbuatan kita. Itu yang kita pilihkan. Ada perbuatan yang tidak kita pilihkan. Ya, misalkan kayak apa? Kayak ngelihat janda atau ngelihat rana, itu mah intirori. Bukan ikhtiyari, ya. Otomatis tuh bagaimana itu dah. Ya, saya tuh pernah tuh keluar dari rumahnya Bu Haji Wiwin tuh naik motor. Ada cewek berdua lagi lari ya sore-sore tuh. Pakai kaos, rambut panjang, pakai rok begitu. Ya, saya tuh gini, otomatis tuh pas udah sadar ya, ngelihat ada orang lagi ngeliatin gua. Ayo heran ya, ada ustaz ceritanya enggak. Itu mah intirori. Tenang. Itu mah intirori. Bukan ikhtiyari. Lamun digentraan heula, pabud. Ustaz jam 3. Langsung share. Nah, itu mah ikhtiyari begitu. Dan kan lagi kayak gitu banyak orang lewat gitu ya, ini teh kosong pikiran teh langsung. Itu teh jangankan saya. Nah itu jangankan saya. Nabi Yahya pernah kayak gitu. Nabi Yahya itu lagi jalan sama Nabi Isa di pasar. Ada cewek papasan. Kajeduk. Nabi Yahya teh pas kajeduk diliatin terus. Sama Nabi Yahya teh. Udah diliatin gitu digedor sama Nabi Isa teh. Yahya. Apa Isa? Kamu itu sudah melihat yang tidak boleh dilihat. Apaan? Saya kan lagi di aras. Itu karena Nabi Yahya tuh. Saya tuh lagi di aras. Gitulah kira-kiranya ya. Lagi apa? Gak tahu saya mah. Aduh. Itu mah intirori. Nah, perbuatan-perbuatan yang ikhtiar itu yang kita ada memilih dulu. Ya, kalau seperti menggigil kedinginan itu kan intirori itu bukan ikhtiari gitu. Apa lihat randa setelah kasih kode itu ikhtiari begitu ya. Kalau yang tadi sih insyaallah itu mah intirori. Nah, kata si Mu'tazilah mah perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiari seperti itu bukan ta'aluk kudrahnya Allah, bukan ta'aluk kudrahnya Allah. Itu mah perbuatan kita sendiri. Padahal apakah itu mungkin atau wajib? Perbuatan mungkin, perbuatan mukallaf itu mungkin. Bukan wajib. Tapi Mu'tazilah tidak memasukkan itu sebagai muta'allaq kudrahnya Allah. Jadi kita yang berbuat ikhtiraan. Wa ja'alul ibadahumul ladzina ihtarauha bi iradatihim, dan Mu'tazilah itu menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang ikhtiar itu adalah pilihan si hamba dengan pilihannya. Dia adalah perbuatan si hamba dengan pilihannya. Nah, wahtajja fil aqidati li madhhabi ahli al-haqqi bi anna al-qudrata law ta'allaqat bi ba'dil mumkinati duna ba'din la lazima alaihi imma hudutsuha aw inqilabul mumkini mustahilan. Kemudian dijawab pola pikirnya siapa? Mu'tazilah itu. Berarti kan ini sebagian mumkinat. Berarti kudrah Allah tidak ta'aluk dengan sebagian yang sudah ditentukan oleh Mu'tazilah, yaitu apa? Perbuatan hamba yang ikhtiari. Nah, itu tidak ta'aluk tuh. Kalau ini tidak ta'aluk, berarti secara bahasa umumnya kudrah Allah ini tidak ta'aluk dengan sebagian yang mungkin. Karena sudah jelas perbuatan hamba ini mungkin. Nah, maka jika ini dibenarkan, maka kamu itu sebetulnya sudah membenarkan bahwa kudrah Allah itu hadis. Kamu itu sudah punya anggapan kudrah Allah itu hadis, padahal kenyataannya kudrah Allah itu qadim. Maka sangkaanmu tidak sesuai dengan kenyataan. Loh, kenapa? Saya kan cuma mengatakan bahwa
perbuatan saya ini bukan perbuatan Allah, ini kan perbuatan saya. Iya, itu lazim. Bagaimana lazimnya? Awin kilabul mungkin mustahilan, atau nanti lazimnya itu apa? Mungkin menjadi mustahil. Bagaimana bayan luzumnya? Begini, annal mumkinati mutamathilatun fil imkanil musahhihi li ta'alluqil qudrati fahtisasu ba'diha bi salahiyatihi li ta'alluqil qudrati dunal akhar in kana li mukhassisin. Kan yang mungkinat itu sama di dalam imkannya. Sama tuh. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, perbuatan kita itu mungkin. Adanya gunung mungkin. Geus kadurana kan gunung pada lieur. Nyambung. Lagi semua kemana-mana lawazim. Lawazim, ya. Mulai ini kan sekarang kita mau lihat apa? Mau lihat yang mungkin ya. Perbuatan hamba dengan gunung sama tuh di dalam mungkinnya tuh. Ini mungkin, itu mungkin. Nah, karena itu sama di dalam imkan, al-musahhih li ta'alluqil qudrah, yang mana imkan ini dia menjadi musahhih qudrah ta'alluq, dan masuk ke sini kan wujud wal adam. Dia menjadi musahhih yang menjadikan kita tahu bahwa qudrah ini ta'alluq dengan sesuatu itu. Fahtisasu ba'diha bi salahiyatihi, maka mengkhususkan sebagiannya, yang mana dalam hal ini adalah perbuatan ikhtiari hamba, li ta'alluqil qudrati dunal akhar, dengan ta'alluqnya qudrah tidak dengan yang lain akan melazimkan beberapa perkara. Paham gak nih? Paham ya? Nah, apa kelazimannya? Satu, in kana li mukhassisin. Akan ditanyakan, kenapa dengan perbuatan hamba ini tidak ta'alluq? Karena sudah khusus tuh kalau buat Mu'tazilah mah. Kalau bahasa umumnya, kenapa dengan sebagian yang ini tidak ta'alluq? Itu kalau secara umumnya. Kalau secara khususnya, kenapa dengan perbuatan mukallaf, dengan perbuatan kita yang ikhtiari, seperti melihat randa setelah digentraan, kenapa itu tidak ta'alluq? Kalau dijawab, karena mukhassis. Karena ditentukan, yang ini ta'alluq, yang ini tidak. Kalau dijawabnya karena mukhassis, lazimah hudusul qudrah, maka qudrahnya jadi hadis. Karena ta'alluq itu kan sifat nafsinya tuh. Paham ya? Ta'alluq itu sifat nafsinya. Sifat nafsinya apa? Sifat nafsinya qudrah. Karena ini sifat nafsinya qudrah, berarti kan dia menerima ta'alluq kepada sebagian, tidak menerima ta'alluq kepada sebagian yang lain. Kenapa? Karena ada mukhassis. Kalau karena ada mukhassis, berarti wujud qudrahnya sendiri dia hadis. Min haitsu innahu yuhtaju hina idzin ila ayyakunal fa'ilul mukhassisu khalaqa qudratan tata'allaqu bi ba'dil mumkinat. Dilihat dari segi bahwa dibutuhkanlah apabila berpikir seperti itu, adanya fa'il yang mukhassis yang menciptakan qudrah yang berta'alluq dengan sebagian yang mumkinat. Jadi qudrah yang bertalian dengan sebagian yang mumkinat, ini ada qudrah ini bertalian dengan mumkinat yang lain. Maka akhirnya kedua qudrah ini jadi hadis. Kedua qudrahnya. Kalau kita makan beda aja qudrah Allah sama qudrah hadisah kita kan. Kalau qudrah Allah mah ta'alluqnya dengan semua mumkinat, kita mah ta'alluqnya dengan perbuatan kita saja. Itu pun tidak ada asar gitu. Ya diciptakan oleh Allah begitu. Nah, ta'alluq bi ba'dil mumkinati wa ajzan yata'allaqu bil ba'dil akhar, dan ajzun yang ta'alluq dengan sebagian yang lain. Wa qad arafta burhana wujubil qidami li qudratihi ta'ala, sedangkan engkau sudah tahu burhan wajibnya kidam bagi kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya imma kamu mau mengatakan bahwa kudrah Allah itu hadis, atau kamu mengatakan bahwa kudrah Allah ini ta'alluq dengan semua perkara yang mungkin. Kalau kamu kekeh mau mengatakan bahwa perbuatan kamu ini bukan muta'alaq kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus mengatakan bahwa kudrah Allah itu hadis. Kalau kamu mengatakan kudrah Allah itu hadis, ngaji lagi bab kudrah kidam gitu. Ya udah, itu balik lagi. Berarti kamu enggak ngerti, enggak paham. Nah, wa in kana takhsisu ta'alluqi bil ba'dila li mukhassisin. Kalau menjawabnya enggak tahu, pokoknya bukan karena mukhassis. Dan kalau karena mukhassis kan maka lazim seperti itu. Sedangkan saya yakin bahwa qudrah Allah ini kidam. Berarti ini takhsisnya tanpa ada mukhassis. Apa yang akan lazim? Akan lazim annal ba'dul akhar la yasluhu li dzatihi ayyakuna muta'allaqan laha. Maka akan lazim sebagian yang lain pun tidak sah karena zatnya muta'allaq bagi qudrah. Di situ Imam Sanusi mah. Paham nggak? Nggak paham. Begini, kalau misalkan kita melihatnya secara global, secara utuh, kalau secara tahsis kan ini perbuatan manusia tuh, perbuatan
Ikhtiari, dia tidak ta'aluk. Kalau kita umumkan kan bahasanya jadi B. Jadi B kan. Berarti yang dengan A ta'aluk, dengan B tidak ta'aluk. Sedangkan B ini mungkin, sedangkan A ini mungkin. Qudrah ini tidak ta'aluk dengan B. B ini apa? Mungkin. A ini apa? Mungkin. Berarti nggak ta'aluk juga sama A kalau nggak ada mukhasis, Pak. Kan nggak ada mukhasis. Kalau nggak ada mukhasis, berarti tidak ta'aluk dengan keduanya. Paham? Kalau kamu tetap mengatakan ini tetap ini tetap ta'aluk dengan sebagian, tidak ta'aluk dengan sebagian lagi tanpa mukhasis, yaitu kamu menghukumi dengan hawa nafsu. Kamu sudah pakai nafsu kamu untuk menghukumi, untuk melihat. Jadi yang melihat itu akhirnya nafsu kamu, bukan akal kamu. Bisa nggak kamu mentasdik itu? Bisa, kamu mentasdik. Apakah kenyataannya seperti itu? Mustahil. Paham ya? Nah, lima furido min adamil mukhasis wa ma la yasluhu li dzatihi ayyakuna muta'allaqan lil qadri yan hasiru fil wajibil mustahil. Sementara ayyakuna muta'allaqan laha. Lima furido karena apa yang sudah dikira-kirakan min adamil mukhasis, dari tidak adanya mukhasis. Jadi kan dikira-kirakan tidak adanya mukhasis, tapi ini ta'aluk dengan sebagian, tidak ta'aluk dengan sebagian yang lain. Berarti tidak ta'aluk sama sekali dengan mungkinat. Nah, wa ma la yasluhu li dzatihi ayyakuna muta'allaqan lil qadri, dan perkara yang karena zatnya dia tidak sah untuk menjadi muta'alaq bagi kudrah, yang hasiru fil wajib wal mustahil, itu hanya ada pada wajib dan mustahil. Wa kaunu hadal ba'dil mumkini wajiban la yasihu, sedangkan sebagian mungkin yang ini jadi wajib itu sah. Paham ya? Jadi mau kemana nih kok dia kok jadi ta'aluk kudrah? Mau masuk kemana dong? Kalau dia ta'aluk dengan kudrah, imma kepada wajib atau kepada mustahil. Ya. Jadi wajib nggak bisa, jadi mustahil nggak bisa. Nah, karena ma'dumun la yujadu, karena itu adalah perkara ma'dum yang tiada. Wa kaunu hadal ba'dil mumkini wajiban la yasihu, dan sebagian mungkin yang ini wajib dia mustahil. Li'annahu ma'dumun lam yujad, karena dia ma'dum. Kenapa mustahil jadi wajib? Ya ma'dum. Kalau wajib kan dia maujud. Wala syai'a minal wajibi bima'dumin, sedangkan tidak ada perkara yang wajib itu ma'dum. Fata'ayyana ayyakuna mustahilan, maka akan jadi mustahil. Kalau dia tidak wajib, maka akan jadi mustahil. Karena kan tidak ta'aluk tuh dengan kudrah. Wal fardu annahu mumkinun, sedangkan kamu sudah dikira-kirakan nih, kira-kiranya itu ini apa? Mungkin. Mumathilun lisairil mumkinat, yang sama dengan semua perkara yang mungkin. Allati ta'allaqat bihal qudrah, yang mana qudrah ta'aluk dengannya. Faqad lazima inkilabul mumkin mustahilan, maka yang mungkin ini yang tidak ta'aluk akhirnya jadi apa? Jadi mustahil. Wa idzan qalaba hadzal mumkin mustahilan lazima inkilabu sairil mumkinati mustahilan. Dan apabila terbalik yang mungkin ini jadi mustahil, maka akan lazim terbaliknya semua yang mungkin jadi mustahil. Yang itu pun akhirnya jadi mustahil. Kenapa? Kan tamasul. Hukum nafsinya sama. Fala yaqdiru ilahu ala syai'in minha, akhirnya ilah jadi tidak bisa apa-apa. Sedangkan ilah tidak bisa apa-apa, mustahil ajun, sudah ada alam. Wa yalzamu alla yujada syai'un minha, nanti akan lazim tidak akan ada alam satupun. Wal aqlu wal iyanu yukadzibu dzalik, sedangkan akal dan persaksian mendustakan hal itu, mendustakan ajunnya Allah. Wabillahi ta'ala taufik. Tah rek ngerti-ngerti ku Allah rek ndeng geus. Ya, wabillahi taufik. Ya taufik cuma karena Allah saja begitu. Ya dengar-dengar paham udah selesai. Berarti itu paham. Yang enggak paham ya udah berarti sama Allah belum dikasih waktunya buat paham. Sampai sini ada pertanyaan? Iya benar-benar menguasai, betul. Harus kelihatan semuanya. Jadi ngaji ilmu akliyat itu ngaji tauhid sama aja sama ngaji apa? Sama ngaji nahwu sorof. Tatkala kita baca kitab itu. Ya, kalau kulihat ini nasob kenapa? Nggak hadir di sini, tamyiz nggak hadir. Ya, tamyiz nggak hadir. Nazul khafid nggak hadir. Yang aneh-aneh nggak hadir, bingung baca itu. Ya, karena nggak hadir. Tapi kalau misalkan hadir, ya keluar semua. Sama ngaji akliyat seperti itu. Ya ngaji semua. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Kalau gak ada kita dikte buat pertemuan berikutnya ya, biar nanti gak usah dikte. Ayo al-faslu tsani. Fasal kedua, fi itsbatil iradah wa ahkamiha.
menetapkan irodah dan hukum-hukumnya. Menetapkan irodah dan hukum-hukumnya. Kemarin itu kan sudah selesai menetapkan kudroh dan hukum-hukumnya. Ya, ada berapa tuh? Hukumnya ada 4 ya. Adanya Allah itu qadir, kudroh itu bukan zat, kudroh itu qadim, kudroh itu ta'aluk dengan semua yang mungkinah. Itu sudah dengan dalilnya semua. Kamu harus mentasdik ini, dalilnya sudah dijelaskan. Sekarang pasal kedua, irodah dan hukum-hukumnya. Dalilu thubuti sifatil qudratillahu ta'ala. Dalil tetapnya sifat kudroh bagi Allah. Bukan kudroh ini, irodah ya. Salah nulis ini kayaknya. Dalil tetapnya sifat irodah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Garis baru. Dan lazim pula. Muhditsul alam ini murid. Punya irodah. Murid. Sudah? Belum. Dan lazim pula muhditsul alam ini murid. Dengan pengertian dia bermaksud bagi semua perbuatannya. Dengan pengertian dia bermaksud dengan atau terhadap semua perbuatannya. Karena apabila bukan karena maksudnya, maksud ini nanti di apa? Di ini ya, bukan intention ya. Maksud di sini. Karena jika bukan karena maksudnya, nyanyi ke Allah untuk mentahsis perbuatan, untuk mentahsis perbuatan dengan wujud, pada zaman tertentu, atas kadar tertentu dan sifat tertentu. Pada waktu tertentu, atas kadar tertentu, pada sifat tertentu, maka akan lazim tetapnya perkara itu sebagaimana asalnya. Sebagaimana asalnya, yaitu tiadanya seluruh perkara selamanya. Sudah itu apanya? Matannya ya. Insyaallah lah penjelasannya minggu depan. Mudah-mudahan orang sadayana dihampunten ku Allah Subhanahu wa taala, mugi majelis janten kafarat kanu kalepatan orang sadayana, oge janten wasilah kempelna orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.